Ready ya? Ready? Ready. Yes, okay. If you are ready, okay, let's take a look. Wait. Okay. You may choose which one. Switch dulu. Switch dulu. Who is the winner? Aku. Me. Me. Bukan aku, me ya. Okay. Means that you daily work problem, ya. This one and Bang Nugi this one. Okay. You over here and you over here. Please read it carefully and try to answer this question. Who had more stuffed animal and the person who had more stuffed animal? This one and this one. Oke, sama. Iya ya, the same as. Oke. Berarti bisakan aja ya. Oke. Nih. Gak boleh saling info. Oke? Gak boleh buka kamus. Just try your best. Oke. Abang. Nah. Could you please read it? Mulai dari abang dulu karena abang kalah. Yusen and Eve. No, this one ya. Huh? Ya, aha. Yusen and Eve have some stuffed animals. Aha. Hudson has It's Hudson. Hudson Aha. has 8 dogs. Ada S-nya. 8 dogs. Oke. Apa itu? Oh, langsung anu. Aha. 11 cats and 2 monkeys. Eve has 12 monkeys and 8 elephants. 11. 11. Aha. Who Who? had apa tuh? Aha. Had more stuffed animals. Stop. Oke. Animal. Now on. Read it. Hudson and I have some What about stuffed animals. Hudson has 8 dogs. Ah, 11. Apa? 11 apa? 11. Ah, 11 cats and 2 monkey. 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 You need to add S because the monkey more than one. Pika. You need to add S. All monkeys. Okay, good. Eve has 12 apa nih? 12. 12 monkeys and 8 11. No age. 8. 8 11 11. 11. Nah. Who had more stuffed animal? Any more? Animal. Okay. Do you know what is the text about? Animal. No. You just keep in your mind. Okay. While try to answer the question. Noval, what are you doing? Try to answer the question. Who had more stuffed animal? Stuffed animal. Yes. Hudson and Eve. Kenapa? Suruh ngapain? Stuffed animal. Okay. Yuk. Come on. How you try to answer the question? Stuffed animal. I had most. Come on, you can write it down. Eve and No, you don't need to tell it. Just write it down. Tulis. Tulis saja gimana cara jawabnya. Come on. Noval, ayo cepat. Soalnya Makanya dipahami ini maksudnya apa. Yang mana pertanyaan coba? yang itu. ini bawa
Buku siapa suruh dibawa, kan ini yang kita baca. Which one is the question? Which one is the question? Maksudnya? Yang mana pertanyaan? Nggak boleh buka kamus, oke? Just try your best. Stupid Oke, animal jadi, itu apa? ah? Stupid animal. I don't know. You just need to guess. Diartikan. Answerkan saja. No, I didn't ask you to translate in Indonesia. Saya tidak minta kau mentranslate, tapi menjawab itu. Bagaimana cara menjawab, silahkan. Jadi hari ini numerasi sekaligus literasi numerasi, oke? Karena di situ problemnya. Nih, saya lihatkan ya. Wait, numerasi. Nah, jadi literasi numerasi itu tidak mesti berat-berat. Dimulai dari hal sepele dulu, rendah-rendah. Oke. Mau gabung, terserah sih. Datang aja jam 8 setiap Senin malam sama Senin malam dan Rabu malam jam 8 malam. Dah usah ada gabung-gabung, ada persyaratan apa-apa. Selama kau siswa SMP, SMA, SD silakan saja. Tidak ada persyaratan khusus. Oke. Bawa tahun isi kah, Pak? Bawa tahun maksudnya? Hah? Soalnya tulis berjawab. Tidak boleh bertanya, silakan terserah mau bagaimana cara jawabnya. Tidak apa-apa salah. Bau tahu isi. Ada. Kau mau, kalau kau memang mampu bayar, tidak mampu ya sudah ikut aja. Nah, dah. Oke, have you? Finish gitu loh. Ya, nah. Langsung mulailah Bang. Mulai dari sekarang kita you need to try to speak English, okay? Oke. You can combine with Indonesia. Okay, have you? Can I? Itu sembarangnya. Okay. Totally wrong. Nggak boleh sembarang. Dipikir-pikir jawabnya. Jangan mentang-mentang Johnny semampunya, tak boleh juga. Mau sampai kapan kalian begini terus? Nanti potret istilahnya. Jadi ini literasi numerasi. Jadi literasi itu bukan berarti dia membaca sebuah teks panjang ya. Tetapi, hello, I didn't ask you to chat, okay? Just answer the question. Jadi literasi itu adalah bagaimana si individu itu proses dia mengolah informasi yang dia baca, dia lihat, atau dia dengar. Terus memaknainya itu. Nah, sedangkan numerasi yang berhubungan dengan angka. Gak apa-apa kita coba-coba. Oke? Hubungan dengan nomor. Numerasi itu maksudnya adalah bagaimana bukan kita harus ahli matematika. Paling tidak kita we have the basic ya. Basic knowledge tentang matematika. Contoh gini ya, hal yang digunakan untuk keseharian kita. Ya, misalkan kayak gini. Abang, salah itu. Dibaca dulu betul-betul, dipahami. Itu jangan sembarang jawab. Om Joni tidak akan berikan jawaban benarnya. Pokoknya dicoba lagi, itu salah. Coba dulu dengan cara yang lain. Oke, nanti ya saya jelasin. Salah. Baca dulu lah, hati-hati. Kira-kira nih, perhatikan. Om Joni kasih tahu caranya. Abang Nugi jangan lihat langsung baca. Jangan baca terus langsung tulis no. Tetapi Abang Nugi baca dulu, perhatikan betul-betul apa maksudnya. Perhatikan Bang Nugi ya. Novel. Caranya adalah Hudson and Eve. Ini berarti apa? Orang. Hah? Orang. Oke. Have apa? Punya. Some. Sama. Juga. Wait. Animals? Apa? Hewan. Ada S berarti? Animals. Berarti maksudnya apa? Kalau tak ada S-nya. Hewans. Yang apa for kedua? No.
Mana ada animal? Itu kan hewan, benda. Ya objek. Berarti apa maksudnya? Kalau dia ada s, bendanya di katanya itu tambahin s. Berarti maksudnya apa? Novel. Maksudnya apa? Subjek plus adverb. No, itu adalah jumlah. Kalau dia cuma satu berarti animal saja. Tetapi kalau dia ada s berarti more than, lebih dari Satu. C. Berarti yang di mereka bahas ini apa? Jumlah hewan mereka. Hewan. Hewan apa lebih tepatnya? Hewan. Iya, hewan apa? Anjing, kucing, Iya tahu. Itu termasuk hewan apa? Liar? liar dah. Liar atau apa? Hewan peliharaan. Si. Itu caranya. Jadi walaupun stuff ini kalian tidak tahu, kalian bisa predik. Oke? Paham? Jangan mentang-mentang itu tidak tahu kalian stop. Oke? Next. Nih, yang kedua dia ngomongin, dia ngapain? Beritahu jumlah Jumlah hewannya. hewan siapa? Hudson. Si. Yang ketiga. Diam, Abang. Baris ketiga, dia ngapain? Novel. Eve has 12 monkeys and 8 elephants. Apa tuh maksudnya? Dia ngomongin apa? Jumlah hewannya. Penyulam hewan siapa? Hats. Baris ketiga. Oh, harus 3. Kok monyetnya 12? Itu apa? Bapak ini ngomongin apa angka? Berarti ngomongin apa kalau sudah berhubungan dengan angka? Ya, ngomongin apanya? Kalau sudah ngomongin ada angkanya. Ada 1, 2, 3, berarti ngomongin apa? Jumlahnya. Yes, jumlah siapa? Punya siapa itu? Yang baris ketiga ini. Nah. Punya. Hah? Punya siapa? Iya, punya siapa? Siapa yang punya di situ? Pemiliknya. Iya, pemiliknya siapa? Namanya? Mana namanya? Ya. Entah. Yuk, siapa namanya? Coba. Ini Kak Hudson. Baris ketiga. Kalau Hudson tadi sudah Bang Nugi jawab. Novel baris ketiga. Mana baris ketiga? Which one? The third line. Yes. Who is the owner? Siapa pemiliknya? Nggak ada namanya tertulis. Coba baca lagi. Coba baca. Lambat-lambat. If has. Has apa artinya? Has apa? Apa Bang Nugi has? Milik. Berarti apa maksudnya? Dia Ayo Novel, kawan. Oh, ini nah pemiliknya. Nah. Apa yang dia punya? 12 monyet sama You need to try to speak English. Come on. 12 bahasa Inggrisnya apa gitu? Men. 11 Salah. 12. Ayo, come on. 12 monkeys Aha. 8 elephants. 11. Oke. Sekarang, Bang yang ini who apa artinya? Siapa? Oke. Have Skip. more. Udah tahu juga skip. More apa? Animals. Dan juga Kira-kira dari sini ya. Walaupun enggak tahu ya ini ya. Kira-kira dinanya apa sih, Bang? jumlah siapa yang memiliki jumlah terbanyak Tuh, dari mana Bang tahu? dari bacaannya. Si have ini bentuk pas daripada has. Sama artinya punya. Siapa yang punya lebih more. Banyak hewan. Intinya itu. Berarti staf ini adalah hewannya tadi, kan? Berarti siapa yang paling banyak di situ? Paling banyak Hudson. Wait. You, siapa yang paling banyak? Tar. Jumlah yang paling banyak siapa berarti? Nggak ada. Wait. Jangan
Makanya kalau di orang itu diperhatikan dulu baru jawab, jangan nyeletus saja, dipikir dulu jawaban. Hudson. Why? Karena Because. Aha. terus Gimana caranya kau bisa ngomongkan dia lebih? Lebih banyak si Hudson. Kenapa? Why? Oh, enggak. Wait. Because Aha. pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh campur, tidak apa-apa. 8 dogs tambah Tambah apa bahasa Inggrisnya? plus Plus itu 8 saja, tidak usah sebut hewannya. Berarti 8 8 8 plus 11 plus 2 is is adalah berapa? 21. Good. Sedangkan si if. If 12 plus 8 is 20. So which one is the higher? Which one is the higher? Apa? Yang paling tinggi yang mana? Hudson. Oke. Karena? Pet lagi hewannya lebih banyak. Oke. Because Hudson has 21. Atau dia lebih banyaknya berapa? Banyaknya lebih berapa banyaknya? Lebihnya? Lagi si if. Lebih satu aja. Nah, berarti cara jawabnya because, walaupun ya, tadi kan mengerjakan ya, ditambah-tambahkan dulu kan. Terus dibilang gitu, because Hudson has one more than, apa? Siapa? Has one more than itu dari, siapa? Dari? If. Itu cara jawabnya. Paham enggak? Oke. Jadi wajar kalian tidak tahu, ya masih kesalahan karena kalian belum paham cara mengerjakan soal seperti ini. Bisa Om Joni pinjam kitab bukunya? Berhenti dulu, sudah kau nganu kuku terus kalau ke sini. Mana? Coba lihat. Apa? Pena. Nih, perhatikan. Ya, perhatikan nih, Om Joni ini kan. Caranya lihat di sini. Walaupun kalian tidak tahu, ya, yang mana kalian tahu, tebak saja dulu masalah salah atau benar urusan belakang. Bukan berarti kalian nyerah, oke? Wait, caranya itu adalah you need to try to speak English. Jadi kita mulai mencoba berbicara bahasa Inggris, oke? Jangan takut-takut, jangan takut salah, oke? Caranya adalah 8 plus 11 plus 2 is 21. While this is Hudson, okay? While if has 12 monkeys plus 8, it would be 20. It means that Hudson has more one than if. Itu cara jawabnya. Paham? Caranya? Oke, Hudson. Caranya, perhatikan cara jawabnya. Has more. Nih, lihat nih. Stop. Perhatikan Om Joni cara jawabnya. Jangan nanti salah lagi. Stop. Animal. Mana bisa dibaca itu? Iya, makanya pada pena kalian. Mana sih? Tadi mau dikasih. Itu mana? Itu Om Joni mana lah mau pena itu? Nih, perhatikan. Lihat cara jawabnya. Oke. This is Hudson. Oke. Has 8 plus 11 plus 2 is 21. Okay, if has 12 monkeys plus 8 would be 21. Berarti mana yang lebih besar? Sama. 21 and 20. Which one is the Tadi biggest? Om Joni bilang ini 21. No, 20. 11 plus 8. Hudson. Oke, why? Nah, cara jawabnya berarti ini pertanyaannya. Who had more stuffed animal? Berarti apa namanya? Hudson has more, stuffed animal dan dari ini TH ya. Dan if. Why? Because boleh caranya begini. Hudson has 21
has 21 animal and atau while sudah and sajalah. If has berapa? 20. 20. Atau langsung saja because Hudson has one more. Kan lebih dari satu ya. Lebih satu dia dari si ini kan. Has, hey, look at me. Has one more animal than dari if. Itu cara jawabnya. Paham? Have. Di mananya enggak paham? Coba Noval. Lihat. Ini kan sudah tahu ya ngomongin ini. Kan jumlah ya tadi ya. Berarti 8 plus 11 plus 2 sama dengan 21 atau 21. Is that clear? Jelas? Oke. Sedangkan si if punya 12 monkeys and 8 gajah. Berarti how many? Ada is 20. Which one is the highest? The biggest. The bigger, sorry. Mana yang paling besar? Hudson. Oke, maka jawabnya adalah Hudson has more stuffed animal than if. Oke, berarti Hudson punya lebih banyak hewan daripada si if. Because karena Hudson punya 21 sedangkan dan if punya 20. Oke. Ini cara satu. Cara dua, because langsung saja. Berapa bedanya? 1. Oke, berarti cara jawabnya adalah Hudson has one more animal than siapa? If. Selesai. Itu cara jawabnya. Ada 2. Terserah kalian mau yang mana. Paham? More apa? More itu lebih. Oke? Jelas? Jelas. Sekarang tidak boleh saling contek. Oke, kerja masing-masing. Nih. Silakan dibaca, terus coba jawab. Wait, apa pertanyaannya? Uncle online. Tema malam ini ganti dulu, Pak. Pemerintah yang belajar memahami kondisi guru dan calon guru, Pak. Bukan pemerintah. Gurunya dulu, pahami dulu kewajibanmu. Berbisik-bisik, kerja dulu. Cepat. Ya, jangan mau selalu dimengerti tetapi kita tidak pernah mengerti peserta didik. Selama ini walau tidak ganti kurikulum, apakah jaminan apakah jaminan pasti semua akan maju siswa-siswanya? Itu dia, ya. Sebenarnya sama, apapun kurikulumnya, ya. Konsepnya adalah pembelajaran pasti pelaksanaan pembelajarannya berpusat pada siswa. Itu saja kuncinya. Selama itu bisa membantu siswa mau belajar maksimal mencapai tujuan pembelajaran, pakai. Walau apapun kata orang, ini tidak cocok, bodo amat. Yang penting yang tahu cocok dengan tidak itu adalah peserta didikmu. Dan kau harus tahu kondisi peserta didikmu. Ya. Jadi jangan selalu minta dimengerti. Saya heran juga ya. Mohon maaf ya, mereka sambil mengerjakan. Ingat saya mengerjakannya tadi ya. Apapun kurikulumnya, pasti tujuannya adalah bagaimana membuat pembelajaran itu berpihak kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau seandainya kurikulumnya tidak ganti, kurikulumnya tidak ganti, apakah jaminan si pendidik akan benar-benar mengajar dan juga benar-benar membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran itu? Coba jawab. Ayo, silakan. Gimana cara Om Joni tadi jawab? Itu cuma si Juan aja kan? I don't know. Juan works at a pizza restaurant. Works apa? Ya. Oke, stop. Yang penting kita tahu. Oke? Restaurant, you know what this restaurant means? No. Restaurant? Restoran? Yes. What is that? Is makanan cepat saji. Pokoknya tempat kita makan. Oke? In the morning, good. Shh. In the morning, tahu apa in the morning? Di pagi hari. See, Pada hari. he made 23 pizzas to sell. Okay. Where's the key? Nice. Where's the key? Ayo. Nah, Why?
Apa ya? I am is kerja. Sell apa sell? Sell. Jual kan sudah tahu. Coba baca dulu betul-betul. Oke ya, jadi yang teman-teman yang nonton, tapi kenapa kurikulum terdahulu siswa pintar-pintar Pak? Bukan siswanya pintar-pintar, kurikulum terdahulu ya, siswanya itu beda konsep apa ya, gimana ya saya ngomongnya ya? Karena gimana ya saya mau jawabnya ya? Polanya siswa itu dipaksa harus lulus dengan tidak kan, harus ada potensi naik kelas atau tidak, itu insecure-nya, sehingga siswa ada jiwa juangnya. Nah sekarang kok kayak dipaksa gitu, nah sehingga cara pengajaran gurunya tetap sama walaupun kurikulumnya ganti. Nah cuma bedanya sekarang siswa mudah mengakses apapun sekarang, lebih mudah ya. Terus yang kedua, konsep yang dianukan oleh kementerian itu, yang contohnya ya itu apa ya, meminimalisir terjadinya tinggal kelas, bukan berarti siswa itu tidak bisa tinggal kelas, tidak tinggal kelas ya. Jadi potensinya ada dia ketinggal kelas kalau semua guru punya bukti data yang bisa membuktikan bahwa siswanya itu dengar tidak dijawab ini, jangan fokus ke yang lain. Kau sini. So, bercerita terus. Ada berita terbaru, apa? Breaking news. Wait, saya tidak mau berita terbaru, jawab ini. Berita terbarunya aku No. selesai. Ini apa sih? Iya, nah kenapa zaman dulu guru nggak ganjarnya VOC? Ya karena dulu dan siswanya masih nurut, dikarenakan dulu tidak ada. Gini, konsepnya gini Pak ya. Sudah cepet lah Nopal, main-main terus. Dijawab. Bingung. Nggak mau. Sudah dikasih tahu tadi. Oke, saya ini ya, saya jelaskan ya. Abang Nunggi. Sudah. Apa ternyata buku mau lihat nah. Tulisan dokter nggak bisa baca. Bisa. Mau nggak sih belajar? Ya sudah, coba. Kalau nggak mau ya sudah, kita close. No. Oh lihat contohnya bang. Cepatlah. Iya, sebentar saya jelasin Pak ya. Kenapa siswa dulu dengan siswa sekarang itu berbeda. Nggak boleh saling nyontek. Contohnya. Bodoh amat, nggak boleh. Bodoh. Kan sudah Om Joni ini kan, makanya perhatikan. Jawab sekarang. Waktu kalian 10 menit. Oke, kenapa siswa dulu itu, mohon maaf baik-baik ya. Karena gini Bapak, zaman dulu guru itu atau pendidik itu, dosen itu dianggap sebagai apa ya, marwahnya itu tinggi sekali. Karena kenapa? Dulu kita tidak akan bisa memahami mendapatkan pengetahuan kalau tidak baca. Ya, saya ini kan dulu. Kalau tidak baca, ya kan? Nah, untuk misalkan kita mencari sebuah definisi, itu kadang-kala kita butuh satu paragraf atau Artinya? tidak tahu, jawab semampumu. Nggak boleh nyerah tapi ya. Nah, kalau zaman dulu ya, kita tuh untuk memahami sebuah definisi, kadang kita butuh 3 kalimat atau setengah halaman atau 1 halaman. Baru kita dapat tuh, belum kita memahami. Nah, untuk memahami apa yang kita dapat, itulah kita didapatnya hadirnya pendidik tadi. Jadi untuk memahamkan apa yang kita dapat tadi, itu kita butuh pendidik. Makanya zaman dulu itu profesi guru itu sangat diagungkan oleh orang tua. Oke, nah zaman sekarang maka apapun pengajaran atau pola pengajarannya dulu, ya itu akan diterima oleh siswa. Makanya dulu ingat kita salah dipukul guru, ngadu dari orang tua, kita ditambah karena tadi marwahnya guru itu di atas segalanya. Nah, namun pada saat perkembangan teknologi, ya kan, di mana semua mudah, fleksibel, and practical gitu ya. Jadi, untuk mendapatkan pengetahuan yang dulunya kita harus baca dulu, sedangkan sekarang cukup tanya Mbah Google. Mbah Google, apa itu ini? Langsung to the point. Maka ketika guru, cara mengajarnya masih cara zaman dulu, ya, diterapkan anak sekarang, di pikiran dia apa? Ngapain aku capek-capek? Lebih baik aku tanya Mbah Google. Oke? Itu makanya siswa tidak terlalu respect. Kalau cara gurunya mengajar masih gaya zaman dahulu, tidak akan pernah efektif, ya. Padahal secanggih apapun teknologi tidak akan bisa mengalahkan guru. Sudah, have you finished?
How many pizzas did he sell? Ingat tak? He sold. Cara jawabnya. No, ini dulu. Ini pertanyaan. Ingetin subjek. Dia nanya apa? Berapa Mhm. berapa banyak pizza yang terjual habis? Oleh? Juan. Oke, berarti cara jawabnya. Ingat tak cara kemarin bikin kalimat? Subjeknya dulu siapa? Yang dia lakukan apa? Berarti jawabnya adalah subjek dulu. Ingat tak yang woman, the girl with wait, nanti dulu. Sama novel dulu. Pelakunya, subjeknya siapa? Pelakunya siapa di sini? Berarti yang menjual. Juan. Wan, tulis. Itu cara jawabnya, bukan kita mengulang itu. Sini. Di sini tulis ulang. Juan. Nah, apa yang dilakukan si Wan? Di sini pertanyaannya. Yang mana kata kerjanya? Did he Yang dia mengajar, yang dia kerjakan apa? Yang di kalimat terakhir. menjual Tulis. Menjual apa? pizza? Jangan dulu menjual apa bahasa Inggrisnya? Sell. Nah, kan berapa banyak? Berarti berapa dia jual? Itu. Paham? Bukan kita mengulang yang ini. Kalau kau ngulang begini, kau salah jawabmu. Oke? Kan dia tanya, berapa banyak yang dijual oleh si Juan. Wan? Maka si Wan menjual berapa? Itu cara jawabnya. Gini, Cak. Iya. Makanya dipahami betul-betul. Itu mudah kalau kalian dipahami. Makanya ketika Om Joni jelaskan, tolong didengar. Berapa, Bang? 18. Why it is 18? Minus. Because Minus 5. No, wait, lihat dulu. Yang mana di minus? Tuh. Iya, sebutkan. Because Because he he had 5 pizza left. left. Ya, Kenapa dia berarti yang pertamanya berapa dong? Apanya 23. Iya, makanya berhenti dulu main HP. Kasihan mau kasihan. Now, cara jawabnya dulu bener-bener. Ya. Why the answer is 18? Because he had 5 pizza. Bukan itu dulu. Yang mana dulu? Apanya? Masa tiba-tiba 5? Kenapa jawabannya di 18? Oh. Because he had left 5 pizza. Dari mana kita tahu dia 18 kalau begitu ceritanya? Kalau cuma jam tinggal 5. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Because apa? 23. Nah, he has 23 minus feet. Hah? Feet? 23. Ya, apa yang 23 itu? Pizza. Nah, ada S-nya. Pizza. Oke, itu ada karena dia punya 23 pizzas dan Minus Nggak usah minus. Ulang lagi. Tinggal berapa? apa? And 5 pizza left. left Berarti 23 minus 5 gitu. is 18. Ya. Kan dia orang sibuk menjelaskan, dia sibuk kerjanya di situ. Coba jelaskan. Cara Bang Nugi tadi menjelaskan. Yuk, coba jelaskan. Diam. Makanya ketika Om Joni menjelaskan, orang lain menjelaskan, perhatikan, jangan kau sibuk sendiri. Oke, now on. Try. Explain to us. Kenapa jawabannya 18? Why the answer is 18? Because Ayo. Kenapa jawabannya 18? Di rumah. Kenapa jawabannya 18? Novel. Pakai bahasa Indonesia saja. karena 23
pizza Kenapa 23 pizza itu? itu dijual. Terus? Terus yang Ayo. Nggak akan berhenti kita kalau kau tidak bisa itu menjelaskan itu. 3 pizza Mhm. dijual yang laku 5. Jadi jam 18 pizza terjual. Yang terjual. Kalau laku 5 berarti terjual 5 dong di sini. Berarti 5 itu apa? Yang 5 itu apa? Kenapa jawabanmu 18? Berarti yang ditanya apa? Cepat, jangan senyum-senyum. Makanya kau selalu tidak memperhatikan Om Joni. Ketika dijelaskan, kau ke mana-mana. Itulah, sudah Om Joni ini kan. Ya. Yuk, coba baca dulu. Tidak akan berhenti kita kalau kau tidak paham ini. Tidak ada guna Om Joni jelaskan terus kalau tidak pernah memperhatikan. Makanya perhatikan. Yuk. Kan tadi sudah Om Joni jelaskan. Nah, sekarang jelaskan. Tadi kan Abang Nugi jelaskan. Ayo cepat hafal. Ayo. Yang dia mau jual berapa? 23. Nah, terus. Yang terjual yang laku 5 kan? Yang laku 5. Berarti yang ini apa yang ditanya? Terjual. Berarti apa jawabannya? 18. Ya, katamu laku 5. Dari 23. Yang dia tanya ini apa? Pertanyaan how many pizzas yang terjual? Berapa banyak yang terjual? 5. Kok bisa 5? Makanya dipahami dulu. Makanya ketika orang menjelaskan didengar. Coba Bang Nugi jelasin Bang Nugi. Jelasin. Dengar kan lihat mata apa yang kau lihat di situ? Perhatikan. Oke, Abang Nugi. You can combine with English. Karena 23 pizza dikurang 5 pizza. Jadi Nah, 5 pizza itu kenapa? keluar left. Left itu apa? Keluar. Apa? Left itu apa left? Dia menjual 23, leftnya 5. Berarti tidak? Terjual. Atau si? Sisihkan. Si? Apa? Sisa. Nah. Ayo, ulang. 1, 2, 3, go. Karena 23 pizza terjual. 23 yang dijual dan 5-nya dari semua 23 itu tersisa 5. Jadi 23 kurang 5 is 18. Bahasa Inggris. Is 18. Coba. Dengar tak? Gimana cara jelasinnya? Karena Because. Dah apa? Mau sampai kapan kau bilang bisa? Because. 23 Kenapa 23 pizzanya itu? Susun sendiri kalau memang sudah dapat poinnya. Boleh dibuat-buat kalimatnya, tetapi poinnya tidak boleh keluar. Intinya apa? Nah, yang kalimat kedua ini dia ngomong apa? Made itu apa made? Made. Apa made? Itu bentuk kedua dari pertama make. Apa tuh make? Memakai. Make. Pakai.
Make. Apa artinya? Make. Ya, tulisannya make. Bacanya make. Ya. Apa? Make. Make kan ambil. Ambil take. Apa? Berarti kira-kira ini dia ngapain 23 ini? Diapakan dulu 23 pizza itu? Diantar. Dijual aja. Sebelum dijual diapakan dulu harusnya? Diantar. Dijual lah perlu diantar. Itu kalau sudah laku baru diantar. Nah sebelum siap dijual itu diapain dulu pizzanya? Ditaruh. Apa? Masak. Iya dimasak atau dibuat. Dia buat 23 di pagi hari untuk dijual. Lanjutkan. Yuk. Ayo, Noval. Jelaskan. Kan sudah menjadi bantu. Kau mau sampai kapan kalau tidak pernah berani mencoba? Yuk. 1, 2, 3, go. Ulang lagi. Yes. Because 23 pizza to sell. Ayo. Terus sisanya 5. Oke. So, So, jadi gimana? Ngitungnya. so Ngitungnya gimana? Kok jawabannya 18? So, also 23 minus 5 is is 18. sing. Ya. Tuh, kalau kau benar-benar berani mencoba, kalau kau benar-benar perhatikan. Coba kalau misalkan tadi Novel tidak memperhatikan, sibuk sendiri. Ujungnya Novel tidak tahu. Ini setelah dipaksa. Mau sampai kapan sih, Pal? Masa masalah kita begini saja, tiap pertemuan Om jadi kita masalah kita, Novel tidak memperhatikan. Sibuk dengan dunianya sendiri. Coba. Ya? Oke. Ini hampir sama kayak tadi, tapi agak beda. Coba, silakan jawab sendiri. Nanti pertama Novel duluan ya, menjelaskan ya. Tidak apa-apa, nanti Om jadi bantu. Yang penting Novel memperhatikan, berani mencoba. Mudahnya itu baca dulu betul-betul. Apa? Nggak boleh, diam dulu. Cara jawabnya nanti, perhatikan cara jawabnya kayak Om Joni tadi. Nggak boleh saling nyontok. Jawab saja, nggak usah tulis pertanyaannya. Miss Baker itu apa? Tempatnya kah atau anu? I don't know. Ditebak-tebak saja, pokoknya dipahami dulu, setelah itu ditebak boleh, tak apa-apa. Jadi kalaupun ketika kamu mengajarkan soal, sudah terbiasa cara itu. Ini babang pena. Oke. Have you solved? Sudah selesai? Coba dulu.
Tadi Om Joni minta nasi di rumahmu, Bang. Ada. Ada sama ayahmu. Ada di rumah ada langka. Sudah. Coba bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kau cuma lihat dan ini bagaimana? Cepat Banopal, dipraktekkan Banopal. Mau sampai kapan sih, Val? Kalau memang Novel tidak nyaman belajar sama Om Joni, kita stop. Enak Om Joni tidur. Apa yang kau cari? Ini kerjakan. Ayo coba bagaimana? Ini artinya apa nih? Tidak tahu. Jangan kau terpaku di situ. Tebak-tebak dulu. Jangan mentang itu tidak tahu kau stop. Kan kayak tadi dilakukan. Yang penting kau berusaha. Maksimalkan usahamu. Nah, ada. Coba Om Joni lihat. Insya Allah. Wait mana? Sini loh. Aha. Wait. Itu 10. Ini berapa sih, Bang? 10. Pokoknya harus Berapa ini? Siapa hitung dulu benar-benar? 10 Aha. kurang 3. Dia yang kuat-kuat berapa? Coba mana? Mana tanganmu? Oh iya, itu 9. Ayo silakan Novan. Berarti Abang Nugi sudah temu caranya. Itu Bang Nugi. Jadi jangan mentang satu huruf kita tidak tahu langsung kita tidak ngeh ya. Dicoba dulu. Nah, Bang Nugi sudah melakukan tuh. Tinggal dirimu. Benar itu Bang Nugi. Cara jawabnya benar dan jawabannya juga tadi cuma salah saja. Masa tidak habis ini bisanya salah. Yuk. Silakan Noval. Nah gitu Noval, dicoba bah. Om Joni itu gimana ya kalau ngajari orang itu, kalau dia tidak dapat apa-apa, tidak berkembang apa-apa, Om Joni merasa rugi. Makanya kau harus mencoba. Mau sampai kapan? Jadi ngajar dia SMP 1 ngajar kelas berapa waktu itu? Kelas 8. 8 berapa? Tidak tahu? Iya, olahraga. Kalian olahraga kan waktu itu pas Om Joni datang? Nggak tahu. Kalian di bawah aku lihat. Om Joni lantai 3. Nggak lihat berarti itu hari apa? Entah lupa sudah. Di mana ada tukangan di sini jadi tukang komputer. Nanti dulu Bang. Sudah Noval? Yuk. Coba jawab dulu. What is the answer? Kenapa jawabannya 7? Why? Try to explain. Yuk, tidak apa-apa. Yuk. Coba jelaskan. Because. Dicoba dulu. Ayo. Because. Because apa? Kenapa kau jawabannya 7? Dapat dari mana? Ini dikurang. Nah itu. Dicoba.
Because Miss Baker apa? Because Miss Baker Punya apa? Punya bahasa Inggrisnya punya. have. Nah, itu kalau dia Miss Baker 1 jadinya has bukan have. Has berapa? Has. Iya, kenapa jawabannya jadi 7? Kau ceritakan. Miss Baker has. Awalnya berapa? Terus kenapa jadi 7? Itu yang kau ceritakan. Has berapa dia? Punya berapa? Punya 1, 2, 3. Yang pertama, apa? 10. Ah, I see. Miss Baker has 10. 10. Ah, Sugar. oke. Terus? Miss Baker adds. Add itu apa artinya? Apa ya? Ayo, tidak apa-apa. Semampunya dulu. Add. Ceritakan kenapa jawabanmu jadi 7. Ayo. Campur bahasa Indonesia tidak apa-apa. Terus? Add to cookies. Berarti? So, ini ditambahkan dulu. Udah tahu, coba dulu, jangan ragu-ragu, jangan pernah takut salah. Yang penting kau coba dulu. Namanya belajar. Yuk. Ayo, kenapa jawabanmu 7? Dari mana jalannya 7? Kau ceritakan, cepat. Enggak, dari mana jawabanmu 7 itu? Dari mana kau jawabanmu 7? Ini 10 sugar. Nah, terus. 1 cookies tambah 2 Ah, cookies. berarti? 3. 10 kurang 3, 7. Kenapa dikurang? Kenapa tidak ditambah? Tahu dari mana dikurang? Add apa? Add apa arti add itu? Bang Nugi? Add. Udah tahu. Ini. Nah, kenapa Bang Nugi juga sama jawabannya kayak tadi? Karena menggunakan logika. Dari mana? Kalau seandainya dia bikin 1 lagi dan anaknya bikin 2, Apa? kalau seandainya dia membuat 10, oke? Terus di bawahnya tiba-tiba dia misalkan ini artinya dia buat 1 lagi, terus anaknya 2. Berarti itu ditambah atau dikurang? Tambah. Dari mana jawaban kalian dikurang? Taunya. Memberikan. Dari mana memberi taunya? Dari Miss Breaker add 1 cookies. Add itu apa artinya? Memberikan. No. Menjual. Coba cari kamus. Mana HP-mu? Lah terus. Makan. Kenapa itulah kita harus kurangi? Karena dia apa? Makan. Makan. Nah. Ngerti tidak? Coba jelaskan. Lagi. Ya, ulangi, coba. Tahu kan add sudah artinya makan. Pacaran. Abang Nugi diam dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Kenapa jawabannya 7? Karena Because. sini saja. Udah apa-apa, dicampur aja. Because Nah, Miss Baker Miss Baker has 10 sugar, 10 cookies boleh. 10 cookies, Terus and 10 cookies. dia kan punya 10. Ya. Terus Terus
kurang 1 Kenapa dikurang? karena dia makan kan. Nah, because Miss Baker add 1 And Harsan atau San apa San? Anak. Anak perempuan. Laki-laki. Kan Her. Dia perempuan. Her tuh kepemilikan si Missnya. enak. Karena Kuenya dimakan 3 siapa sih yang makan? anaknya Sama? Miss Baker. Anaknya makan berapa? 2 Terus Miss Baker berapa? 1 Maka yang dimakan berapa jumlahnya? 3 Terus baru dikurang 10 10 minus 3 is 7. Nah, kenapa sih ini tidak pernah ini? Harus berani dong mencoba. Mau sampai kapan? Saya masuk jurusan Abi. Apa itu Abi? Oke, jawaban kalian benar atau salah? Salah. Coba dosen cari dulu bang. Apa tuh dosen bang? Suruh Novel yang cari. Pakai HP abang. Coba Novel cari apa itu dosen. Silakan kalian cari sendiri cari jawabannya. Coba. Oh, salah sendiri. Tapi harus belajar deh. Kalau sudah kepala dengan nyebur harus berjuang. Lusin. Berarti berapa cara lusin? Berapa biji? 12. Berarti berapa tuh? 120. No, bentar. A dozen berarti 1 lusin. 1 lusin berapa? 12. Nggak boleh lah. Berarti 12. Terus? Lusin 12. 22. Terus? 19. Itulah kalau kita ada ini. Ya. Berarti, ngerti tidak maksudnya? Kenapa jawabannya 19? Novel. Coba lihat, dosen tadi 12 artinya. Berarti? Gua nggak dari makasih. Iya dosen, itu artinya selusin. 1 lusin itu 12. Berarti gimana? Kok bisa jawabannya 19? Nggak tahu dicoba dulu. Agus. Serius, kalau ndak di sendiri yang susah. Apalagi international business. You need to speak English. Iya, aku kan mau jadi CEO. Ayo. Gimana cara ngitungnya coba? Jadi bikin matematika, literasi, numerasi itu sederhana, ya. Buat dia berpikir itu soal-soalnya begitu. Bukan berarti dia mengajarkan pilihan ganda terus no, ya. Biarlah sederhana soalnya tetapi mampu mengasah. Ayo. So, Novel, what is the answer? Why the answer is 19? Kau 19? You know what's 19? 19. Yes. Kenapa jawabannya 19? Ya itu kan selalu dikeluhkan guru-guru kan, literasi numerasi sih. Tuh soalnya sederhana kan gini. Tapi menggugah kita bernalar kritis. Ya. Dosen kan 12. Dosen is 12 gitu. Dosen is 12. Terus ditambah plus berapa? 10 sugar Is maka 12 plus 12 plus 10 is 22. Good. Terus dikurang 3. iya. Untuk siswa karena siswa yang minta. Minus 3. berapa? 3. Kenapa dikurangi 3 harus? Kurang 3. Iya, kenapa harus dikurang 3? Itu kan cookies dimakan. Because cookies is eaten. Karena cookiesnya dimakan Dimakan berapa? 3. Siapa saja? Mr. Baker Berapa? 1. And
anaknya 2. Okay, so it will be 1 plus 2 is 3. 3. Jadi 22. 22 minus 3 is 9. 9. Cepat. Ayo. 9, 10. Kok 10 sih? 10 10. I bukan E. 8. No, kan tadi dimu naik apa tadi? Nggak ada batasannya, Dek. Ayo. Yang kau sebutkan tadi Bapak 9? 9. Yang kau sebutkan pertama tadi? 9? 9. Ya, 9. Yang Novel ucapkan tadi apa? Apa? Yang pertama tadi, 9? 9 apa tadi? 19. Enggak, yang pertama tadi. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama? Yang 22 minus 3 is Oh, 20. 3. 22 22. minus 3 Aha. is 9. 9. Ayo. Is. Oh, 19. Nah, itu tadi kan tadi jangan 9 kan. Sudah mulai kan Novel sudah mulai terbiasa. Itu kalau Novel selalu berani mencoba. Om Joni itu tidak suka ngeliat Novel tuh kayak terlihat tidak bisa apa-apa. Itu tidak suka Om Joni, makanya harus dicoba. Satu soal lagi ya. Yes. Yoroh sampai jam 10 kita, astaga. Lapar mau makan. Sabar, Bah. Nah, nih satu lagi. Sudah ini selesai. Jangan ini terlalu ribet ini. Nah, ini saja. Tambah. Sel apa arti sel tadi? Jual. Nah, itu saja fokusnya di situ. Ini dolar ya. Coba. Kan jaket 45. Yang kuat-kuat cukup dalam hati. 44. Blue check. 44 Check. Abdul 84. kali 2. Diam, jangan kuat-kuat. Ya, nih lihat ya. Inilah literasi namanya, literasi numerasi sih. Oke. Ini mau nanti saya pakaikan di sekolah. Pelatihan minggu kedua nanti. Oke ya. Enggak sudah kukunya. A blue jacket has a plastic that says 84. Okay? A sign above the rack says sale today. All jackets 45 off. Okay? Bang Nugi sudah? Nggak tahu. Sebentar. Makanya dicoba dulu, Bang. Ayo. Semoga betul kita lihat. Survei tidak membuktikan. Yuk, cepat. Ya, Noval.
Coba, salah tidak apa-apa. Yang penting kau mau belajar. Ingat tadi kau sudah mulai bisa tuh. Itu kalau kau berani mencoba terus. Itu yang Om Jody mau. Dan Nopal pasti pengen tahu, pengen begitu juga kan? Itu dia. Mana bang? Rokok Om Jody. Ayo, sudah. Gimana caranya? Coba. A blue jacket has a price tag. You know what is price tag, Bang? Price, Hah? ya, price apa? Price itu apa? Nggak tahu. Kalau jualan itu kalau ada duitnya berarti apa? Berduit. Iya. Berarti itu apa? Ketika kau mau ambil barang kau kasih duit itu berarti apa? Trading. Membayar. Trading beda lagi. Trade. Membayar. Nah, sama price tag itu. Karena presek. Bukan membayar, tapi lebih tepatnya gimana ya caranya ya? Presek mah. Nah, kalau abang ngelihat ke toko, Novel ke toko, bisa ke Ramayana ya? Ya. Yang kalian lihat kalau mau lihat harganya di mana? Presek stack. Di mananya? Kita ngeliat harganya. Misalnya tergantung nih baju. Di mana kita lihat harganya? Biasanya ada tuh tertulis harganya di kayak Di baju itulah. bukan ada kayak papan-papan gitu. Oke, nah itu price tag namanya. Ini sama yang kayak di baju kan ada juga kan kadang harganya di baju tuh yang tergantung kertas. Nah itu namanya price tag. Oke? Nah harganya di situ berapa katanya? Oke, silakan jawab. Mana bang? Belum lagi. Yuk cepat. Dari mana kau dapat 16? Kali Dari mana kau dapat? $1 16.000. Bukan itu, bukan rupiah yang ditanya, tetap dolar harganya. Tidak bisa diubah ke rupiah. Enggak, karena dia tidak minta rupiah. Gacor. Ya, coba. Pas, benar. Ayo. Nanti Om Joni alasannya kenapa. Tanya Joni tanya ya. Yuk Noval. Coba dulu. Ini jawabannya ya. Jawaban Bang Nugi. Oke, dari soalnya ini. Dan jawabannya Bang Nugi ini. Oke. Nanti kita tanya alasan Bang Nugi. Ayo Noval, come on. Tetap kayak tadi ngitungnya. Dikurang yang mana, ditambah atau dikurang. Sudah ketemu? Berapa jawabanmu? Oke. Sekarang sudah, oke. Sekarang Om Joni tanya, kenapa jawabannya 39? Because ini berapa? Ingat kalau puluhan T ujungnya. Di Mhm. Kalau belasan tin. Oh, kira apa bang? Ini apa? Hafal. Ini angka berapa? 8 8 apa bahasa Inggrisnya? 8 Tambah T, itu 80. 80 84. Terus? Terus kenapa dapat 39? dikurang Bahasa Inggris 84. 84 Aha.
minus Aha. Ingetin. T lagi. 45 Good. Is 39. okay. Abang Nugi, you have the same answer? Sama jawabannya? Yes. Why? Kenapa jawabannya 39? Kenapa harus dikurang? Kenapa tidak ditambah? Because Mhm. perspect say 84 Mhm. mark apa and place is the place the occurred is 85. Oh ya, 45. Nah itu kenapa tidak ditambah atau kok bisa dikurang? Karena dia tanya penjualannya. Oke, kalau novel, kenapa novel kurang? Kenapa tidak ditambah? Taunya dari mana? So today apa? Enggak, kenapa novel bisa mengurangi? Jawab saja semampunya. Dari mana novel tahu kalau itu harus dikurang misalnya? Hah? Kenapa harus dikurang? Tidak ditambah? Karena Abang Nugi, kenapa tidak dikurang? Tidak ditambah? Karena dia mentanyakan. Bukan ditanyakan ini. Memang ditanyanya ini berapa harga jaket biru. Tapi kenapa harus dikurang, tidak ditambah? oh Karena Semua kalau jadi. ditambah itu hasilnya 129. Iya, kenapa harus dikurang? Kenapa tidak ditambah? Ya, sabar. Karena kan di marketplace-nya tuh kan 84, jadi melewati bukan harga anunya, harga asli. No, cari kata di sini yang menyatakan itu, ditambah atau dikurang. Cari katanya. Sell today Oh all jacket. Kalau sale itu sama saja, kalau sale today itu biasanya di supermarket itu berarti diskon. Intinya di situ. Nah, kau tahu dari mana di diskonnya itu? Oh, Kenapa harus tahunya harganya harus dikurang? karena ada Selain sale yang lebih tepat. off. Kenapa off? Apa artinya off? Gak tahu. So, Apa? Apa off tadi artinya? mati. Itu kata kuncinya. Berarti 45 off. Off itu kalau di harga itu berarti hilang 45-nya. Ngerti tidak? ya terjual. Bukan terjual. Oh, jadi Nah, kalau di sini harga barang begini, off-nya 45 berarti maksudnya apa? 45 mati. Nah, matinya 45 berarti apa tuh maksudnya? Rugi. Bukan rugi. Karena di sini katanya sale. Sale itu diskon. Berarti Diskon. Mati harganya. ya harganya dimatikan 45 berarti maksudnya apa tuh? Dikurang. Nah, itulah kenapa kalian harus kurang. Paham? Iya. Oh ya. Of course. Ya? Yes. Off itu berarti kan off mati. Mati berarti di sini kalau dia masalah harga kan kata kuncinya memang sudah besar nih, diskon. Kalau diskon itu pasti pengurangan kan. Nah, tetapi kalian tahu benar-benar itu dikurangi dari mana? Off. Ya kan? Ini menjelaskan berapa banyak yang harus dikurangi dari harga dasar, harga awal. Itu kalau sale itu pasti dikurang. Nah, cuma kenapa dikurangkan ini harus 45? Karena ada kata kunci off. Maka 85 harus di diskon 45. Kenapa harus diskon 45? Karena dari off ini kata kuncinya mati. Kata? Maka 84 minus 45 is 39. 9. Itu. Om Joni kasih tugas ya satu. Satu aja. Atau dua. Satu. Pemainnya si Nopal. Kenapa? Si Nopal lang. Lobo tuh. Sudahlah biarlah. Oke, ini nih. Kalian kerjakan ini hari Rabu Om Joni tagih. Silakan tulis Bang. Bukan ini.
Kurang ajar. Ini, Abang Nugi tulis cepat. Foto jadi. Malas. Oh, depan lulus lagi capek. Penyu memory. Cepet lah, foto aja lah Bang. Ingat ya, harus tahu jawabannya, harus tahu alasannya kenapa. Ini kan kameraku bagus. Ini sudah, ini saja yang ngomong ini. Oke, Pak Heri, apa kabar? Nah ini literasi numerasi Pak. Karena sekarang lagi galak literasi numerasi, makanya saya mau meningkatkan di situ. Sederhana ya, C5 nih. Ya. Satu kali jawab itu udah penuh memori 3 kali. Nah ini Sudah tegang enggak? sudah. Mana coba? Coba Om Joni lihat. HP ku bagus pak. Bergaya. Nah itu. Tuh sama aja. Oke ya. Silakan kalian kerjakan itu soalnya, terus jawab dan harus tahu alasannya kayak tadi. Hari Rabu itu harus ini. Nggak boleh saling nyontek, oke? Nggak boleh saling nyontek. Paham? Paham. Oke, silahkan pulang. Kayak bahas berita baru. Apa? Alhamdulillah kalau sehat. Oke? Ya, jadi hari ini saya mau mereka membuat kalimat. Ingat ya kalimatnya Bang? Berarti ini kan have, berarti Isa have gitu ya. Paham enggak? Nah, perhatikan. Silahkan pokoknya kalian cari dulu ya maksudnya apa gitu ya. Silahkan. Boleh kalian pakai kamus dan lain sebagainya. Ya. Ingat ya, alasannya harus tahu. Bukan translate dalam satu kalimat ya, satu-satu saja ya, terjemahkan sendiri. Oke, ya, itu dia. Jadi literasi numerasi itu meningkatkan critical thinking siswa. Jadi bukan kita bikin soal puluhan yang terus pilihannya pilihan ganda, itu tidak akan pernah efektif. Lebih baik soalnya sedikit begini ya, tetapi itu mengasah kemampuan dengan cara jawaban panjang dan mereka harus tahu alasannya gitu. Oke? Sederhana saja gini. Nah, kalau siswa sudah melihat cuma sedikit. Nah, maka beban kognitifnya itu rendah. Ya. Dari tadi sudah berapa soal ya tadi? Ada 4 ya. C1. Wait, sebentar ya. Ada C1 ya. C2. Oke. C3. C4, C5. Nah, ini mereka masih sepertinya mereka belum memahami seutuhnya ya. Jadi wajar karena ini baru pertama gitu. Saya menemukan cara ini untuk mengajarkan mereka critical thinking supaya ketika kan banyak di sekolah itu mereka mengerjakan soal ya. Nah, di mana mereka tuh saya temukan ketika menjawab soal taunya literal. Misalkan di sini kan who had more stuffed animal. Jadi di sini dilihatnya cuma misal jawabannya Hudson has. Nah, ini yang dijawabnya. Oke? Padahal yang ditanya siapa yang paling banyak, ya kan? Maka istilah jawabannya adalah Hudson had more stuffed animal than siapa? If. Itu cara jawabnya. Nah, sedangkan cara mereka menjawab biasanya langsung Hudson has bla 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 begini. Nah, itu yang salah, ya. Nah, jadi saya mau mereka comprehension itu berarti bernalar kritisnya. Nah, setelah saya ini kan ternyata dikaitkan dengan matematika, maka saya cari materi yang sederhana begini, mengusaha matematika dan mereka mencoba menjawab. Nah, saya mau membiasakan ini dalam mungkin 3 pertemuan terakhir, bukan 3 pertemuan ya, tapi sebulan selanjutnya ini supaya mereka sudah terbiasa gitu. Ya. Jadi bukan kita misalkan literasi numerasi, kita kasih soal, terus pilihan ganda, siswa mengerjakan. Itu tidak akan pernah efektif mengasah kemampuan peserta didik. Lebih baik, apalagi soalnya sampai 40-50, sudah beban mental duluan. Jadi lebih baik untuk latihan hari-hari yang sederhana dulu. Satu. Sudah terbiasa mereka cara mengolah informasi, maka ketika mereka mengerjakan soal yang pilihan ganda, itu akan lebih mudah cara mereka menjawab. Jadi yang kita asah tuh mesinnya, cara berpikirnya mereka.
Bukan mereka nebak-nebak. Kalau nebak-nebak tanpa belajar, itu bisa orang mengerjakan soal itu. Entah itu benar atau salah, mereka tidak tahu. Tetapi buatlah mereka tahu bagaimana caranya melakukan. Ketika ada soal atau dia mengerjakan soal pilihan ganda, dia sudah terbiasa mengolah informasi atau cara mengerjakannya, maka dia akan potensi dia mengerjakan soal itu dengan maksimal, itu akan ada. Dan ketika dia pilihan ganda, dia memilih jawaban itu, dia pasti tahu cara menjelaskan kenapa jawabannya A, B, dan C. Itu. Ya. Jadi literasi numerasi itu bukan kita berhubungan kali-kalian semua, enggak, tapi bagaimana pemahaman kita tentang ilmu matematika yang basic ini membantu kita menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang berhubungan dengan angka, perhitungan, ya. Itu. Sedangkan literasi, kenapa literasi numerasi? Berarti berhubungan dengan angka. Literasi itu adalah proses kita memahami makna daripada yang kita baca tentang matematika tadi. Kalau literasi sains berarti bagaimana siswa memahami simbol-simbol dari di kimia, fisika, dan lain sebagainya. Misal F2, O2 plus apalah CO2 itu apa, mereka itu. Ya. Kalau literasi bahasa berarti bagaimana dia memahami isi teks dari yang disajikan tersebut. Apalagi literasi manusia berarti bagaimana dia memahami karakteristik manusia dengan cara melihat, oh orang ini begini. Jadi literasi itu adalah kemampuan seseorang memproses sebuah informasi dengan baik dan benar. Itulah literasi. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak terasa kan? Bayangkan tuh. Soalnya cuma 4 ya. Siswaku cuma 2. Itu kami mulai 8:30. Hampir 1,5 jam tuh. Oke? Paham ya? Nah, seperti itu. Itulah salah satu yang sering harus kita lakukan, Pak. Kalau bisa, ini menjadi kegiatan kokurikuler. Karena saya sudah merancang, kan saya nanti ngisi pelatihan tuh di SMA. Untuk guru-guru bagaimana mengajarkan literasi numerasi. Jadi, saya mau karena siswanya itu, ada yang bayangkan kelas 10 masih mengeja. Terus lagi menuliskan 5.500 masih ada yang salah. Itu yang terjadi ya. Sebenarnya bukan salah siswanya. Salah kita sebagai pendidik karena tidak pernah benar-benar melibatkan. Contoh peserta didik saya tadi kan satu. Itu tidak pernah mengerjakan apa-apa. Ketika saya menjelaskan ke yang lain, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ketika dia diminta AO. Nah, tetapi saya marah tuh. Bukan saya marah, memang saya, ayolah coba dulu. Akhirnya setelah saya paksa, ya kan? Bisa tuh dia berpikir, oh ini karena ini. Kalau dia tidak tahu cara ini, kita coba cara yang lain lagi. Yang sesederhana mungkin. Contoh ya, kenapa jawabanmu 18, kenapa harus kurang? Ya karena ini. Nah itu yang saya mau. Tetapi dicampur dengan bahasa Inggris. Itu karena tujuannya di sini adalah belajar bahasa Inggris. Memang kosakata mereka kurang, tetapi saya buat mereka bagaimana mengerjakan soal itu tanpa menggunakan kamus. Nah, yang satunya tadi itu dia sudah memulai bernalar, menebak, oh ini berarti ini maknanya, oh ini. Nah, itu yang kita buat siswa itu bernalar kritis, itu yang maksud daripada bernalar kritis. Oke ya. Jadi gitu ya Pak Heri, silakan dicoba. Silakan cari Pak, enggak usah Bapak sendiri yang buat. Cari saja di internet, banyak kok. Jadi soalnya jadi saya semangat ngajar, Bu. Oke. Nah, itulah gunanya akun ini Pak ya. Saya bukan untuk mengatakan saya bisa semua, tidak, tetapi saya melakukan. Oke, saya refleksi, oh anak ini lemahnya di sini. Maka saya mencari cara. Setelah saya cari cara, oh salah. Pokoknya saya berlanjut sampai saya menemukan yang tepat. Itu saja. Tidak mesti kita belajarnya harus misalkan tadi C4, C5, C6. Nah, coba bagaimana kondisi tadi. Cuma 2 biji loh siswanya. 1,5 jam. 1,5 jam berarti 2 JP kan? Itu baru 2 orang. Bagaimana kalau siswa mau lebih dari 20? Bisanya kita cari ya, yang di TikTok. Nah, ini yang saya mau ini kan, itulah yang penelitian saya kemarin itu menyajikan itu. Wait. TikTok ya. Kita buka TikTok. Yang rencana pembelajarannya luar biasa. Oke, modul ajar ya. Ajar pembelajaran. Nah, tuh kita lihat ya. Tuh.
Kita lihat ya. Wait, satu halaman. Oke, kita lihat. Yang kita berlogika saja. Jadi kalau kita mau mengajar itu. Makanya jangan salah, kita tidak akan pernah mencapai. Wait, lengkap, panjang kali lebar kali tinggi, terlalu banyak materi. Lanjut. Wait, kegiatan awal 15 menit. 1, 2, 3. Oke. Kegiatan inti, kita lihat A, B ya. C, D. Oh, banyak pula di samping-sampingnya ini. Terus 15 menit. Yakin enggak? Ini kelas berapa tadi ya? Tuh, asesmen akhir. Ini pasti ya saya enggak usah lah saya ngomong ya. Terlalu sempurna ini. Wait, kelas berapa ini? Enggak tahu kelas berapa ini. Wait, kita lihat ya. Lupa saya ngeliat. Wait. Kelas 10. Oke? Kelas 10. Bayangkan tuh, bisa enggak itu dituntaskan? Saya saja ya. Ini cuma 2 siswa, 4 soal dikerjakan masing-masing tadi, baru dikenalkan tadi ya. Itu belum maksimal waktunya. Sampai saya buatkan PR untuk mereka mengerjakan. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau sempurna betul, kita terapkan semua apa yang diminta oleh kurikulum ya, dengan kondisi peserta didik kita yang kadang lemah dan tidak suka dengan mapel kita paksa, kita sudah capek merancang pembelajaran, anaknya juga capek, tercapai tidak. Jadi lebih baik buat sesederhana mungkin apa tujuan utama daripada pembelajaran hari itu, buat sesederhana mungkin, yang penting siswa mengalami semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, satu siswanya tidak fokus, terus lagi saya marahin kan tadi. Nah, tapi marah bukan berarti saya benci ya. Ayo makanya perhatikan Om Joni, kalau menjelaskan harus diperhatikan, dicoba dulu. Nah, setelah saya gali, tidak bisa dia ngomong. Nah, sekarang saya ubah pertanyaannya. Coba, kenapa jawabanmu kok bisanya harus 19? Ya karena nah, itu yang saya mau. Dia mencoba menjawab. Ya, jadi buat dulu begitu sederhana yang kayak saya lakukan ini tadi. Oke ya, Bapak Ibu guru semua. Itulah permasalahan kita. Kita hanya berorientasi ke memuaskan kurikulum, memuaskan si pembuat kurikulum tanpa kita memikirkan yang menerima kurikulum itu tadi, yaitu siswa kita. Kondisinya. Kita paksa mereka harus C4, C5, C6, harus mengaplikasikan dan lain sebagainya. Jangan terlalu rumit. Lihat dulu kondisi siswamu. Kalau memang dia belum kuat, maka sederhanakan pembelajaran. Yang penting tujuan utama jangan tinggal. Oke? Contoh lagi kalau misal di SD, kan tambah kurang kali bagi. Buatlah sederhana pertanyaan soal cerita. Misalkan si A dia punya apel 5, terus diminta oleh temannya 1, terus dikasih temannya lagi 3. Berapa apelnya? Jadi anak itu berpikir. Tidak usah selalu 1 tambah 1, 2 tambah. Sudah, tidak akan pernah berhasil kau. Ya, jadi sama kayak gini Bapak Ibu semua ya. Izin ya saya ini sama kayak kita mau jualan ya. Jualanmu laku atau tidak, itu pasti Bapak Ibu memikirkan apa kesukaan si pembeli. Ya, bukan Bapak Ibu mengikuti pasar, atau mengikuti pasar ini maksudnya sama sesama penjual ya, atau mengikuti ini misal ya. Kita samakan ya, kita analogikan sehingga kita bisa berpikir. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contoh gini. Kalau mau jualan itu ya, itu kita harus memikirkan tempatnya harus besar begini, terus lagi harus punya gerobak, terus lagi harus punya modal segini. Itu ideal. Oke? Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan misalkan. Oke? Nah, kita sama. Kurikulum itu harus begini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi pada pelaksanaan di lapangan, kalau orang jualan, apakah 100% akan mengikuti yang dikeluarkan oleh kementerian? Yang tadi jualan, maka harus punya tempat dulu, sewa tempat dulu, gerobak dulu gitu ya. Terus lagi harus punya karyawan dulu gitu. Sedangkan modal kita bagaimana? Nah, modal kita tadi, anggaplah itu adalah kondisi peserta didik kita.
Yang harus kalian ini harus menjual karena peserta didik saya ini lapar. Lapar atau tidak kenyang mereka, pokoknya mereka harus beli ini jualan saya. Maka yang kita lakukan apa? Kita jualan dari rumah. Cara menjualnya bagaimana? Kita buatlah online melalui WA, melalui sosial media. Jadi tanpa kita harus membuka warung dan lain sebagainya membutuhkan modal besar. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan selalu kita memuaskan kurikulum atau yang membuat kurikulum, tetapi bagaimana kita merekonstruksi tanpa menghilangkan tujuan utama kurikulum itu, kita rekonstruksi sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Contoh, siswa mampu operasi bilangan tambah dan kurang. Itu kan tujuan utamanya. Nah, harusnya menurut kurikulum harus kan apa nih? Sekarang lupa saya. 3 apa tuh? Apa bahasanya ya? Lupa saya. 3 pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam. Di ini saja di Google ya, kita lihat ya. Saya sudah kepalang menjelaskan ya. Jadi ya apa yang saya tunjukkan, kenapa saya kalau ngajar atau ngebimbing mahasiswa itu selalu saya live-kan. Itu saya menunjukkan bagaimana apa yang selalu saya sampaikan. Oke? Jadi saya fokusnya bagaimana implementasinya, bukan saya berjibaku lagi dengan teori. Pembelajaran mendalam C4 C5 ya, C6. Kalau salah itu ya. Ranah kognitif. Tuh, harus ini kan. Mencipta, mengevaluasi, menganalisis. Kalau kondisi peserta didikmu kayak tadi, kau mau maksakan itu, dia pusing, kau pusing, tujuan tidak tercapai. Jadi buatlah dulu sesederhana mungkin ya. Yang penting tujuan utama pembelajaran itu tercapai. Oke? Di situ. Ini baru 1 kali pertemuan, belum tuntas. Minggu depan akan saya ulang. Di situ. Ya. Jadi jangan kita berfokus kepada memuaskan kurikulum dan memaksakan kita memuaskan pembuat kurikulum ya, tetapi jangan juga kita lupa dengan cara kita fokus apa tujuan utama atau apa yang paling utamanya yang diminta dari kurikulum itu. Siswa mampu apa? Itu yang kita pegang modal kita. Ya kan? Nah, setelah itu eksekusinya bagaimana? Tidak mesti harus sama dari pelosok sampai ke senusantara se-Indonesia ini, tidak mesti harus sama. Karena beda cara mencapainya. Setiap individu itu punya cara sendiri, kekuatan sendiri-sendiri dalam mencapai hal yang satu gitu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, kalaupun memang kita tidak mengikuti di pembelajarannya deep learning itu yang harus A, B, D, C, 4, C5, C6 ya, tidak masalah. Selama itu sesuai dengan situasi kondisi peserta didikmu. Dan itu membantu peserta didikmu mencapai tujuan pembelajaran. Selesai. Ya, kita tidak bisa menyeragamkan semua cara. Pokoknya cara belajar ini ya seperti ini, mau tidak mau pokoknya. Suka tidak suka, mau tidak mau dan lain sebagainya. Contoh lagi, sekarang kan lagi dari booming nih, teknologi. Maka kita paksa. Bagaimana rekan-rekan kita yang mengajar di pedalaman, yang jangankan teknologi, jangankan gadgetnya, sinyal pun tidak ada. Bagaimana itu pembelajaran teknologi dipakai? Coba. Padahal di kurikulum pembelajaran mendalam itu di highlight. Itu ada teknologinya. Coba. Ada kok di Kalimantan Utara ini yang sekolahnya mohon maaf ya. Jangankan itu kadang lampunya saja itu cuma hidup 2 jam. Terus bagaimana kita mau itu pun pakai mesin. Pakai minyak itu. Pakai mesin yang diengkol begini pakai minyak. Terus bagaimana dia menerapkan teknologinya? Itu. Jadi apapun boleh, itu yang disampaikan oleh kurikulum bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu ideal. Kalau memang kondisi kita memungkinkan pakai, tapi kalau tidak memungkinkan, tidak usah pakai, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana kita berpikir anak-anak kita itu mencapai tujuan pembelajaran utama itu. Oke ya, itu dia Bapak Ibu semua. Kalian yang berkomentar tadi ada juga yang berkomentar ketika saya emang etis ya katanya.
lagi nguji mahasiswa. Saya pun tidak nguji. Kalau nguji itu saya tidak pernah live-kan di TikTok. Saya mengebimbing. Kenapa saya live-kan? Itu saya menunjukkan bagaimana cara saya membimbing mahasiswa atau peserta didik saya. Ya, itu yang saya bagikan. Itulah tujuan akun ini. Saya tidak berfokus kepada teori, tetapi bagaimana implementasinya. Oke? Jadi Bapak Ibu, semuanya itu bergantung dari kita. Oke? Paham ya? Contoh nih, ada anak yang makan saja ya, makan ya misalnya. Yang menurut agamanya, mohon maaf ya, kita muslim ya misalkan, itu makanan yang baik itu ya pakai tangan kanan. Bagaimana anak yang kidal? Kita paksa tangan kanan istilahnya. Itu. Padahal tujuannya adalah makan, kenyang kan tujuan utamanya. Kecuali dia benar-benar fokus ke agama. Baru tidak boleh. Tetapi kalau misalkan pada umumnya ya tujuannya adalah makan. Oke? Ya sudah makan. Mau dia pakai sendok, mau dia pakai tangan, mau dia pakai sumpit, mau pakai apapun ya terserah. Yang penting tujuan utamanya apa? Anak ini makan, kenyang. Selesai. Itu tujuan utama. Nah, cara mereka makan bagaimana? Ya sudah sesuaikan. Walaupun cara di kurikulum tadi misalkan cara di kurikulum ya. Nah, ini saya sederhanakan lagi ya bahasanya ya. Intinya tujuannya adalah makan. Nah, di kurikulum itu sudah dijelaskan. Makan itu ada piringnya, ada terus sendok, ada garpu, terus ada mangkok, ada gelas dan lain sebagainya. Oke? Nah, tapi pada kenyataannya, apakah semua keluarga yang ada di Indonesia ini punya itu? Kalau orang kaya, enak. Ada semua. Bagaimana yang mohon maaf, yang tidak punya gitu loh. Ya cuma adanya piringnya, sudah. Pakai piring saja makannya. Mbak tidak ada sendok, tidak ada garpu. Pakai tangan. Itu kan. Nah, yang orang yang punya sendok garpu, berarti dia mau pakai sendok garpu, silahkan. Itu ya analoginya. Saya sudah jelaskan secara analogi. So, apapun yang dikeluarkan oleh kurikulum itu idealnya. Bukan berarti 100% kita harus ikuti. Tetapi yang harus kita ikuti adalah tujuan utamanya apa. Cara mencapainya itu kembali ke kita. Yang ditunjukkan adalah idealnya. Sesuaikan dengan kemampuanmu, peserta didikmu. Yang penting peserta didikmu, caramu itu adalah mampu membantu peserta didikmu mencapai tujuan pembelajaran. Pakai. Walau kata orang itu kuno dan lain sebagainya, terserah. Yang penting siswa saya mencapai. Itu tujuan utamanya. Masalah pelaksanaan yang lain-lainnya, ya itu dia. Ya. Dan juga ketika saya ngajar, itu sangat jarang saya memakai fasilitas teknologi. Oke? Yang mewah-mewah. Saya ketika ngajar itu pasti saya tunjukkan adalah bagaimana simpelnya mengajarnya itu. Ya. Sudah 1,5 tahun ini saya mengurangi, saya menyediakan slide, menyediakan pakai media yang ini pokoknya saya kasih temanya apa, silahkan mereka berkreativitas seperti apa. Itu yang selalu saya terapkan. Oke? Itu dia. Ya, semua sudah saya jawab ya. Itulah kenapa saya selalu live. Jadi kalau kalian mau bertanya etis tidak etis, selama akun saya ketika saya live tidak menghalangi saya melaksanakan tanggung jawab saya, itu ini. Dan ketika saya live, itu isi live atau konten live saya itu atau konten video saya itu berkaitan dengan profesi saya. Bukan untuk show off ya, tetapi hanya menunjukkan saja kepada kita semua yang selalu mengeluhkan siswa tidak mau belajar dan lain sebagainya. Oke? Di situ. Terima kasih yang sudah nonton ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau udah ada kita end. Pak Heri, ada pertanyaan Pak Heri? Nanti kalau jadi ini enggak tahu ya sinyal ada. Kalau kemarin sih ada sinyal cukup. Oke. Minggu kedua sama minggu keempat itu saya ngisi pelatihan di ini tentang literasi numerasi di sekolah ya, sama nanti sama di SMA juga. Yang minggu keempatnya itu saya mengisi pelatihannya. Itu nanti saya live kan kalau saya ngisi pelatihan. Pokoknya yang berhubungan dengan profesi saya pasti saya live kan. Oke ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya-tanya saja, tidak masalah. Karena tujuan saya membuat akun ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai dosen
yang tugasnya ada 3 ya, pendidikan yaitu pengajaran atau peningkatan kemampuan saya. Yang kedua penelitian, itulah saya selalu menguji coba ini salah ini saya coba. Nah itu namanya penelitian, tetapi harus dituliskan dan lain sebagainya ya kan. Saya itu penelitian juga, kita menguji coba. Sama lah kehidupan kita sehari. Kalau tidak bisa ini, cara ini. Salah. Nah itu yang memberikan kita pelajaran ya. Akhirnya bagaimana kita implementasikan di dalam kelas kita. Yang ketiga, pengabdian. Nah inilah, pengabdian itu adalah hal-hal yang kita miliki walau sedikit itu bermanfaat bagi masyarakat. Oke? Ini bentuk pertanggungjawaban saya. Yang kedua juga, bisa juga ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat karena saya digaji dari negara. Ya, di situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang nonton di sini ada mau komen atau memberikan saya saran sehingga saya lebih baik lagi menjalankan tanggung jawab saya, sangat disilahkan. Saya tidak memandang kalian viewers ini berpendidikan atau tidak, pokoknya apapun itu, apapun profesi kalian, jika ide kalian itu memang benar bermanfaat bagi saya, akan saya pakai. Ya, karena ilmu itu bisa berasal dari mana saja. Oke, everyone, thank you for watching. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Memang ya kalau saya itu kalau ngomong apa adanya, vulgar. Ya kalau kasar ya kasar, kalau ya ini gitu. Tapi bukan berarti saya benci. Saya hanya tidak mau berbahasa basi, saya tidak mau menyajikan manisnya, tapi saya sajikan adalah pahitnya dan bagaimana eksekusinya. Oke? Thank you semuanya, mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum.